إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit polemik yang berada di tengah-tengah masyarakat. Salah satu zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala yang masih menjadi bahan perbincangan adalah adanya kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, yang nantinya semua toa atau pengeras suara masjid itu akan diseragamkan, akan dibuat aturannya tersendiri. Dengan tujuan adalah agar jangan sampai suara masjid tersebut, apakah suara azan mungkin, atau suara pengajian, atau suara wiritan, atau pengajian-pengajian yang lainnya, yang kemudian nantinya bisa mengganggu masyarakat yang ada di sekitar masjid tersebut. Ya mungkin di sana zaman rahmatullah ada anak bayi kecil yang mungkin lagi sakit, atau ada orang yang memang butuh istirahat. Sementara suara toa masjid ini, apakah suara azannya atau yang lainnya ini, sangat mengganggu masyarakat yang ada di tempat tersebut. Dengan tujuan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tidak lain yang bukan pemerintah, tujuan pemerintah adalah agar tercipta suasana saling toleransi, ya, hidup berdampingan dengan agama-agama yang lainnya. Maka dalam perkara ini zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala tentunya membuat polemik, ya, mungkin tanda tanya besar di antara masyarakat kaum muslimin. Mereka mungkin menganggap bahwasanya suara masjid, ya, sejak dahulu sampai sekarang tidak ada masalah. Toh mungkin kalau ada masyarakat setempat yang berada di masjid tersebut, sekitar masjid tersebut, di perumahan tersebut, ada agama yang lainnya, toh mereka juga tidak pernah melayangkan protes. Mereka juga tidak pernah mengkritisi suara masjid tersebut. Bahkan zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, saya pernah berdakwah di sebuah pedalaman, ana pernah berdakwah di sebuah tempat pedalaman. Bahkan orang non muslim saja, mereka sangat mencintai dan menyukai suara azan, suara pengajian yang ada di masjid. Karena mereka mengatakan kalau di waktu subuh itu kan rada-rada angker, ya, waktu subuh itu kan apalagi di tempat yang terpencil yang mungkin kapasitas listrik itu tidak seterang yang ada di kota, sehingga ketika mereka berada di tengah malam apalagi di waktu subuh ingin mereka pergi ke ladangnya bekerja, maka mereka suka dengan suara azan karena katanya ini ramai, ya, meramaikan suasana, memecah suara keheningan yang ada di waktu subuh. Itulah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin sebagian bertanya-tanya, ini kan sudah bertahun-tahun, ya, sudah menjadi tradisi, tradisi dalam Islam, bahwasanya suara azan ini sudah dikumandangkan sejak dahulu, dan suaranya begitu-begitu saja. Dan tidak ada juga yang protes, tidak ada yang mungkin juga yang mengkritik apa yang mereka dengar dari suara masjid. Tetapi terlepas daripada polemik itu zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di antara syiar yang paling terbesar yang nampak di negeri kaum muslimin adalah suara azan. Maka ketika kita ingin melihat kebaikan di sebuah negeri, kebaikan di sebuah wilayah, daerah atau kawasan, apakah dia betul-betul makmur, sejahtera, damai, Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah, mawaddah, warahmah kepada negeri tersebut, adalah dengan dikumandangkannya suara-suara azan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara sebab negeri itu banyaknya bencana, banyaknya musibah, mereka dikuasai oleh para syaitan, dibelenggu oleh bisikan-bisikan syaitan, adalah tak kalah mereka tidak mengumandangkan azan atau tidak terdengar suara azan dari negeri tersebut. Karena suara azan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan syiar Islam terbesar, karena setelah suara azan ada iqamah dan ibadah yang paling besar, yaitu salat 5 waktu. Bahkan Nabi SAW
ketika beliau ingin memerangi sebuah kaum atau sebuah negeri, maka beliau menunggu di waktu subuh, di mana Nabi SAW ingin mendengar apakah di negeri tersebut terdengar suara azan atau tidak. Dan apabila terdengar suara azan di negeri tersebut, maka Nabi SAW tidak memerangi negeri tersebut, yang menandakan bahwasanya Islam telah ada di negeri tersebut. Bagaimana mungkin kita memerangi negara yang di dalamnya terdengar diperdengarkan syiar-syiar Islam yang terbesar? Ya mungkin kita antum mungkin berada di sebuah negara Eropa, negara mungkin yang mayoritasnya bukan non-muslim. Maka kita bagaimana susahnya mengumandangkan azan? Ya mungkin ya suara azan itu dalam masjid saja, tidak boleh diperdengarkan di sekitar masjid tersebut. Maka alhamdulillah di Indonesia ini memang suara azan subhanallah, ya masya Allah, sungguh sangat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan syariat Islam ini dengan baik dan terbuka di negeri kita ini, melalui dengan juga keluasan yang diberikan kepada pemerintah oleh kita semuanya. Maka itulah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, ya, di mana suara azan ini apabila tidak terdengar di sebuah negeri, maka kemudian Nabi SAW memerangi kelompok tersebut, ya, kaum tersebut atau negeri tersebut. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin kembali, tujuan daripada azan itu adalah untuk memanggil kaum muslimin agar bersegera melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, sebagaimana disepakati oleh para fuqaha, para ahli fikih, bahwasanya sangat dianjurkan, ya mustahab hukumnya, itu kemudian seseorang itu azan di tempat tinggi. Ya, apakah di atas menara, kemudian di atas masjid, atau di tempat-tempat tinggi yang lainnya, dengan tujuan adalah agar suara azan tersebut terdengar oleh kaum muslimin sehingga mereka kemudian bersiap-siap melaksanakan sholat 5 waktu. Ini tujuan azan zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana mungkin kita akan baca beberapa hadis yang sahih yang kemudian menunjukkan tujuan azan itu di tempat tertinggi agar terdengar kaum muslimin yang lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Urwah ibnu Zubair radhiyallahu anhu dari salah seorang wanita dari Bani Najjar. Beliau kemudian mengatakan, "Kana baiti min atwali baiti haulil masjid." Adalah rumahku dahulu itu merupakan rumah yang paling tinggi di antara masjid Nabi SAW. Taib. Fakana Bilalun yu'adzinu alaihi al-fajr. Di mana Bilal itu sering naik di atas rumahku untuk mengumandangkan azan. Maka ini hadis yang pertama zaman rahmatullah. Di antara tujuan azan tersebut yang dahulu Nabi SAW, ya pada saat itu mungkin belum didapatkan mikrofon atau pembesar suara yang lainnya zaman rahmatullah. Dan ketika mereka ingin memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, maka Bilal kemudian menaiki salah satu di antara rumah sahabat ridwanullah jami'an yang paling tinggi untuk mengumandangkan azan dengan tujuan agar azan tersebut terdengar oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, riwayat dari Abdullah ibnu Zaid. Beliau mengatakan, suatu ketika saya bermimpi, ya ra'aitu fil manam, aku bermimpi dan saya melihat dalam mimpiku ka'anna rajulan qama wa alaihi burdan akhdaran ala jafmi ha'itin fa'athana. Saya melihat dalam mimpiku ada seseorang memakai burda, 2 burda yang warnanya hijau, kemudian dia menaiki dinding yang paling tinggi dan kemudian dia azan. Dan sabda Nabi SAW, beliau kemudian mengatakan, "Inna Bilalan yu'athinu bilailin." Sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari. Ini azan pertama. Ya Nabi SAW menyebutkan azan yang pertama yang dikumandangkan oleh Bilal. Fakulu wasyrabuh. Maka kalau Bilal itu azan, tetap makan dan minumlah kalian. Ini ketika berpuasa zaman rahmatullah, Nabi ingin menjelaskan kepada kaum muslimin, para sahabatnya ridwanullah jami'an, kalau Bilal itu azan, tetap kalian makan dan minum. Karena itu bukan merupakan azan untuk mengumandangkan sholat subuh, tetapi itu adalah azan yang pertama yang dikumandangkan oleh Bilal untuk mengingatkan kaum muslimin akan dekatnya waktu fajar, ya. Dan hendaknya ketika azan Bilal itu mempersiapkan diri untuk melaksanakan qiyamul lail, atau ada di antara kaum muslimin yang mungkin siap-siap untuk sahur dan sebagainya. Inilah di antara sunnah Nabi SAW yang mungkin zaman rahmatullah
azan pertama dan kedua, azan pertama ini khususnya azan pertama ini mungkin tidak banyak masjid yang mempraktekkannya. Ya, di masjid-masjid tertentu mungkin zaman rahmatullah yang mereka kaum muslimin sudah paham bahwasanya azan itu ternyata dua di zaman Nabi SAW. Ada azan yang pertama yang itu dikumandangkan oleh Bilal Ibnu Rabah, kemudian azan yang kedua memang masuk waktunya fajar, yaitu yang dikumandangkan oleh Ummi Maktum. Maka Nabi SAW memberikan pengajaran kepada para sahabat dari ridwanullah jami'an, kalau Bilal itu azan di malam hari, tetap kalian makan dan minum hatta yu'adzinu Ibnu Ummi Maktum, sampai datangnya azan yang kedua yang kemudian dikumandangkan oleh Ummi Maktum. Ini zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan walam yakun bainahuma illa an yanzila hadza wa yurqa hadza. Dan tidak terjadi hal tersebut, ya, tidak dikumandangkan azan tersebut kecuali Bilal turun dan kemudian Ummi Maktum itu naik. Perhatikan jamaah rahmatullah, kemudian para ulama menjelaskan adapun maksud perkataan yang kita sebutkan tadi ini, walam yakum bainahuma illa an yanzila hadza wa yurqa hadza, yaitu tidak turun salah satu di antaranya dan sampai naik di antaranya, yaitu turunnya Bilal kemudian naiknya Ummi Maktum untuk azan, menunjukkan bahwasanya mereka berdua ini azan di tempat yang tinggi. Mereka berdua azan di tempat tinggi zaman rahmatullah. Sehingga para ulama dalam perkara ini mereka menganggap bahwasanya sia-sia seseorang itu kalau azan di dalam masjid kemudian tidak menggunakan pengeras suara. Karena apa arti seseorang itu azan di dalam masjid sementara kaum muslimin tidak mendengarkan suara azan tersebut? Maka dianjurkan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian para ulama memberikan pengajaran kepada kita semuanya agar ketika azan itu, ya, kalau memang tidak menggunakan mikrofon atau tidak menggunakan pengeras suara yang lainnya, karena sebagian para ulama mengatakan hal ini adalah merupakan di antara perkara bid'ah, maka dianjurkan kemudian azan di tempat yang tinggi. Apakah di atas masjid, di menara masjid, atau di rumah-rumah kaum muslimin yang memang tempat tersebut sangat tinggi. Ini kalau tidak menggunakan mikrofon. Namun sebagian ulama yang lainnya menganggap bahwasanya menggunakan pengeras suara sebagai pengganti untuk kita pergi ke tempat yang tinggi untuk suara azan, maka itu bukan merupakan perkara bid'ah. Karena amalan pada hakikatnya amalan azan itu tidak ada yang ditambah. Teknisnya saja yang berbeda. Teknisnya saja yang berbeda zaman rahmatullah. Ya, kalau dahulu seseorang itu ketika ingin azan mereka ke tempat tinggi dengan tujuan untuk terdengar suara azan tersebut, maka kemudian para ulama ketika menggunakan mikrofon dan bisa menggantikan kita di tempat yang tinggi agar suara kita terdengar oleh kaum muslimin, maka ini tidak mengapa. Karena syariat ibadahnya tidak berubah, yaitu suara azannya yang tidak berubah, tidak diotak-atik. Andaikan suara azan yang dirubah sebagaimana suara azan, ya, kumandang azan, lapas-lapas azan yang dirubah oleh Syiah, maka ini terlarang. Walaupun mereka berada di tidak menggunakan mikrofon, yaitu menggunakan tempat yang tinggi sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW pada zamannya atau yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah jami'an, maka tetap saja ini tidak boleh zaman rahmatullah. Jadi konteksnya secara substansinya tidak ada perkara bid'ah yang dilakukan. Sebab suara azan itu juga yang dikumandangkan, cuma caranya berbeda, ya, dan itu adalah bukan merupakan perkara bid'ah. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pelajaran buat kita semuanya di sini bahwasanya tujuan azan itu adalah semata-mata ingin diperdengarkan oleh kaum muslimin agar kaum muslimin itu mempercepat langkahnya, bergegas atau mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sehingga zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala mungkin kita menarik, kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana kita belajar di masjid-masjid yang ada di Saudi Arabia. Jadi kita tidak mendengar suara-suara toa-toa masjid itu yang ada di Arab Saudi, kecuali kita hanya mendengarnya pada saat suara azan dan iqamah saja, atau pada saat adanya khutbah atau khatib menyampaikan khutbah. Selebihnya tidak ada zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu belajar dari negeri Arab Saudi, bagaimana mereka menggunakan betul-betul fasilitas masjid itu sebagaimana mestinya. Sehingga kita di Saudi Arabia tidak mendengarkan suara-suara wiridan, tahlilan, yasinan yang diperdengarkan dari masjid kemudian sampai keluar masjid, bahkan terdengar beberapa radius meter, ya, kemudian. Sehingga memang zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kadang itu mengganggu kaum muslimin. Kadang mengganggu kaum muslimin.
Sehingga memang betul-betul tidak mengapa zaman Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat, dan itu adalah merupakan pengajaran Nabi alaihi salatu wasallam agar jangan sampai kita beribadah, niatnya ibadah namun mengganggu orang lain. Ya, jangan sampai kita ingin khusyuk namun yang kita dapatkan adalah rasa perasaan marah, jengkel, dongkol terhadap suara-suara bising yang sangat mengganggu. Terlebih lagi ketika datangnya bulan Ramadan, maka kadang kita ingin istirahat dari keletihan kita, mungkin berpuasa seharian, ingin kita istirahat. Kemudian kita di malam hari ingin melaksanakan qiyamul lail atau bacaan Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya di malam hari, namun terganggu dengan suara-suara toa masjid yang sampai mungkin jam 12-an, jam 10-an di masjid tersebut terdengar suara-suara yang suara-suara bising, suara-suara besar. Ya kalau mungkin ingin beribadah, ya silakan beribadah dengan privasi sendiri. Maka zaman Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang seperti ini memang perlu kita membicarakan yang mungkin yang berkaitan dengan masyarakat banyak. Karena jangan sampai zaman Allah kita ingin mendapatkan kebaikan tapi untuk diri kita sendiri, namun tidak memperhatikan hak-hak mungkin haknya kaum muslimin yang ingin istirahat, atau hak-haknya orang yang berbeda agama dan kita berdampingan hidup dengan mereka di negara kesatuan Republik Indonesia seperti itu zaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang menarik kalau kita di Saudi Arabia, maka kita tidak mendapatkan suara-suara bising di masjid ya yang kemudian sangat mengganggu, di mana mereka memperdengarkan suara azan dan iqamah pada waktunya ya. Dan kalau kita di Masjid Saudi Arabia, maka kita tidak mendengar ya sebelum azan itu ada suara-suara pengajian terlebih dahulu, atau ada suara-suara salawatan. Tidak ada zaman Allah. Benar-benar di Saudi itu menerapkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, tidak seperti di masjid-masjid kita yang ada di Indonesia, ya sebelum azan itu dikumandangkan, kadang dibunyikan dulu bacaan Quran atau salawatan dan sebagainya sebelum azan. Tapi di Saudi Arabia tidak ada zaman Allah. Benar-benar mereka menerapkan bagaimana pengajaran Nabi alaihi salatu wasallam, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang seharusnya kita contoh. Karena itu adalah merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana pada saat mereka ingin masuk waktu sholat, maka mereka cukup mengumandangkan azan yang kemudian diperdengarkan di toa-toa masjid, dan kaum muslimin bisa mendengarkan panggilan azan tersebut sehingga mereka bisa bersiap-siap. Setelah itu iqamah, kemudian imam melaksanakan sholat 5 waktu bersama dengan makmum, dan setelah itu selesai. Adapun kalau mereka ingin membawakan kajian-kajian, maka mereka memperdengarkan di dalam masjid saja, agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya ingin istirahat dan sebagainya. Itulah zaman Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang mungkin dikatakan Wahabi radikal, ternyata benar-benar mereka menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan baik. Mereka menjaga keharmonisan di antara kaum muslimin satu sama yang lainnya, atau mungkin ya zaman Allah Subhanahu wa taala di sana ada agama-agama yang lainnya. Maka terakhir juga zaman Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan, permintaan kaum muslimin, ya jangan sampai hal ini hanya diterapkan bagi agama tertentu, yaitu agama Islam saja. Jangan sampai peraturan ini tidak diterapkan kepada agama-agama yang lainnya, yang mungkin akan lebih menimbulkan polemik, ya tanda tanya besar. Kenapa Islam diberenggus? Kenapa Islam dikekang? Kenapa Islam itu seolah-olah dinaktirikan ya sejak menteri ini dan itu dan sebagainya? Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ketidakadilan. Jangan sampai kita berjalan menerapkan kebijakan tidak sesuai dengan keadilan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Terlebih lagi zaman Allah, kalau kita ingin melihat bahwasanya kaum muslimin yang ada di Indonesia ini adalah merupakan mayoritas, namun Masya Allah sejak dahulu kala kaum muslimin yang ada di Indonesia sangat menjaga toleransi, sangat menjaga adab dan akhlak, bagaimana bertetangga, bagaimana hidup berdampingan dengan agama yang lainnya. Tentunya ini adalah merupakan pengajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadisnya, di mana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam sangat ditekankan agar menjaga keharmonisan, agar menjaga kehormatan darah maupun harta agama yang lainnya, yang mereka tidak memarahi kaum muslimin, yang mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin, bahkan menyakiti kafir zimmah, kafir muahadah. Orang-orang yang terjaga dalam agama ini adalah merupakan di antara dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita alaihi salatu wasalam. Sehingga zaman Allah sebagai terakhir,
closing dari apa yang kita sampaikan, bahwasanya Islam ini adalah agama toleransi, sangat menjunjung toleransi, agama tasamu, agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bahkan Islam datang untuk menjaga keharmonisan hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, sehingga jangan pernah mengajarkan bagaimana Islam bertoleransi. Justru agama yang lainnya harus belajar dari agama Islam bagaimana bertoleransi yang baik antar umat beragama ketika mereka berada di sebuah negeri. Demikianlah jamaah Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah langkah yang baik, langkah awal yang baik bagi kita semuanya, agar kita bisa lebih menjaga lagi perdamaian dan kedamaian yang ada di negeri kita, sehingga kita semuanya bisa bebas melaksanakan apa yang kita yakini tanpa harus ada yang disakiti, tanpa harus ada yang terzalimi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.